Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, Ilahi haqiqni bihaqaiki ahlil qurbi. Ya Allah, panjenengan nyatakake kawula seperti kasunyatanipun ahlil qurbi, tiang-tiang ingkang parek dekat dumateng panjenengan. Ya Allah, panjenengan paringi kawula kesadaran hakikat kados kesadaran hakikat ingkang panjenengan paringaken dumateng para ahlil qurbi, dumateng para tiang-tiang ingkang cedhak dumateng panjenengan. Nggih menika nyuwun supados kita dipun paringi oleh Allah nggih menika makom-makomipun ahlil qurbi. Makom-makomipun tiyang ingkang parek dumateng Allah. Sehingga makom-makom mereka ingkang sampun parek dumateng Allah para ahlil qurbi menika mereka sudah merasakan makom hakikat, yakni makom fana kepada Allah. Seorang yang dikehendaki oleh Allah sehingga ia bisa dekat kepada Allah menjadi ahlil qurbi, mereka ditempatkan oleh Allah pada makom fana. Makom di mana telah bertemunya, makom di mana bertemunya seorang hamba kepada Allah. Makom fana, makom campur antara hamba kepada Tuhan, sehingga mereka tidak melihat makhluk-makhluk, tidak melihat hal-hal selain Tuhan. Maka bagi tiang-tiang ingkang sampun berada pada makom fana, bagi tiang-tiang ingkang sudah diberi makom, sudah diberi ahlil qurbi, ini bagi mereka telah batal sebab-sebab ya. Mereka tidak lagi melihat sebab-sebab dalam perantaranya kepada Allah, karena mereka sudah dekat dengan Allah. Maka ketika ia sudah dekat kepada Allah, fana kepada Allah, maka ia tidak lagi melihat sebab-sebab atau hal-hal yang menjadi perantara antara seorang hamba kepada Allah. Seperti seorang yang misalkan akan menikah. Terkadang orang yang akan menikah ini membutuhkan atau diperantarakan, disebabi oleh seorang yang biasa disebut mak comblang. Maka ketika ia belum menikah, salah satu pihak ini lebih dekat kepada mak comblang daripada pihak yang lain. Misalkan calon suami. Calon suami ini lebih dekat kepada mak comblangnya daripada kepada calon istrinya. Tetapi kemudian setelah terjadi pernikahan, calon suami menjadi suami dan istri. Calon suami tadi menjadi dekat, fana kepada calon istrinya yang kemudian menjadi istri. Maka justru mak comblang ini tadi yang justru jauh dari pandangan suami ini tadi, kalah dekat dengan hubungannya dengan istrinya. Itulah jika seorang yang telah bertemu dengan Allah, ia sudah tidak lagi melihat sebab-sebab yang pada awalnya mungkin dalam perjalanannya menuju Allah, ia justru lebih dekat pada sebab-sebab daripada kepada Allah itu sendiri. Tetapi ketika sudah fana, maka sebab-sebab ini menjadi hilang. Seperti seseorang yang akan perjalanan dari Kediri misalkan ke Jakarta. Sebelum sampai ke Jakarta, seseorang ini lebih dekat kepada bis yang ditumpai atau kereta yang dinaiki daripada Jakarta itu sendiri. Tetapi ketika seseorang ini sudah sampai di Jakarta, maka kedekatannya dengan Jakarta ini lebih dekat daripada
sebab yang menjadikan ia dekat, yakni kereta atau bis. Maka seorang hamba yang pada awalnya berjalan salik menuju Allah, ini diantaranya adalah melalui sebab-sebab, diantaranya adalah ibadah-ibadahnya. Ada yang mempeng mujahadah, sholawat, ada yang mempeng riyadhah melalui perantara-perantara sebab-sebab ibadah-ibadahnya, sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Kemudian karena melalui sebab-sebab ini Allah menghendaki seorang tersebut dekat dengan Allah. Maka sebelum ia sampai kepada Allah, ia seakan-akan lebih dekat kepada ibadah-ibadahnya ini tadi. Sehingga ia terkadang mengandalkan ibadah-ibadahnya ini tadi. Wah, saya sholat sekian, sholat sunnah sekian kali, nyuwun supaya bibarokati sholat ini saya ditarik menjadi dekat kepada Allah. Saya mujahadah sekian kali, berharap dengan barokah mujahadah ini menjadi sebab saya meningkat keimanan, usul kepada Allah. Tetapi jika seseorang tadi telah dikehendaki oleh Allah dekat sampai kepada Allah, maka mujahadah-mujahadahnya ini tadi, ini hanyalah sebagai sebab yang tidak tampak. Karena ia sudah sampai kepada Allah, sholatnya, mujahadahnya ini telah fase yang telah terlewati. Maka orang-orang yang ahlil qurbi ini telah merasakan hakikat-hakikat kesadaran kepada Allah, sehingga mereka menjadi tidak lagi melihat sebab-sebab yang menjadikan ia dekat kepada Allah, karena ia telah sampai kepada Allah. Dan juga telah hilang dari pandangan mereka hal-hal yang menjadi hijab antara dirinya kepada Allah. Seorang yang telah sampai kepada Allah, seorang ahlul qurbi yang telah sampai bertemu dengan Allah, maka secara otomatis hal-hal yang menjadi penghalang, hal-hal yang menjadi hijab, ini menjadi hilang. Jika masih ada hijab, ini tandanya ia belum sampai, belum bertemu dengan Allah. Seperti kita ingin menemui teman kita yang ada di dalam rumah, maka sebelum kita bertemu dengan teman kita, masih ada pagar dan pintu yang menjadi hijab kita untuk bertemu dengan teman kita. Tetapi jika kita telah berada di dalam rumah dan bertemu dengan teman kita, maka secara otomatis berarti pagar dan pintu ini tadi telah kita lewati, sehingga tidak ada lagi hijab antara kita dan teman kita yang akan kita temui. Demikian pula seseorang yang belum bertemu dengan Allah, maka banyak sekali hijab yang menghalangi antara seorang hamba kepada Allah. Tetapi jika ia telah dikehendaki oleh Allah bertemu dengan Allah, maka segala hijab yang menghalangi antara dirinya dengan Allah ini menjadi hilang. Ini secara otomatis. Maka ya Allah, panjenengan paringi kaula bisa menerima, bisa menjalani, bisa ridho, ikhlas pada pengaturan-pengaturan panjenengan atau ketentuan-ketentuan panjenengan. Tidak pada ketentuan-ketentuan selain panjenengan. Ketika kita bertemu dengan teman kita di dalam rumah tadi, maka kita akan mengikuti aturan main yang telah diberikan teman kita di dalam rumah tadi. Bukan mengikuti aturan main dari teman yang lain yang tidak memiliki rumah tadi. Jika kita telah bertemu dengan Allah, usul kepada Allah, dekat dengan Allah, maka mohon supaya kita bisa menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Bukan terikat pada ketentuan-ketentuan selain Allah. Ketentuan-ketentuan selain Allah, yakni berarti ketentuan-ketentuan makhluk. Di antara ketentuan-ketentuan makhluk ini biasa kita mendengar sebagai sebuah motivasi. Kita ada istilah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya.
Maka jika kita masih terikat pada ketentuan-ketentuan makhluk, maka seakan-akan yang menjadikan kita pandai adalah rajin kita. Yang menjadikan kita kaya adalah hemat kita. Tetapi jika kita terikat pada ketentuan Allah, maka sesungguhnya yang menjadikan kita pintar, yang menjadikan kita rajin, yang menjadikan kita usul dekat kepada Allah adalah Allah itu sendiri. Bukan hal-hal penyebab-penyebab selain Allah itu. Maka ya Allah, bi'ilmika anis syaqwa li ghairika. Ya Allah, dengan ilmu panjenengan ajari kaula, panjenengan wurui kaula. Dengan ilmu panjenengan kula mboten sambat dumateng saklintune panjenengan. Maka seorang ahlul qurbi, seorang yang dekat dengan Allah, ini dengan izin dari Allah, dengan ilmu-ilmu dari Allah, dengan pengajaran-pengajaran dari Allah, ia tidak pernah untuk sambat kepada selain Allah. Bahkan kepada Allah itu sendiri ia tidak pernah sambat, karena dengan ilmu yang diberikan Allah kepada dirinya. Seseorang yang belum mendapatkan ilmu dari Allah, maka ia terkadang ketika menemui hal-hal yang kurang sesuai dengan keadaannya atau kekarepannya, mereka sering sambat kepada makhluk binafsi. Sambat bukan bilah tetapi binafsi. Dengan nafsunya sambat kepada temannya, "Duh teman, saya ini kok ekonomi saya berantakan. Saya kerja tidak bisa maksimal sehingga ekonomi saya seret," sambat. Bahkan ketika mengalami hal-hal yang kurang baik, ini sambat setengah emosi. Ini tandanya ia belum memiliki ilmu bahwasanya semua hal ini adalah atas kuasa dari Allah. Bahkan ketika ia memahami, menyadari bahwa segala hal ini adalah dari Allah, terkadang ia masih sambat kepada Allah. "Ya Allah, kula kok panjenengan paringi keadaan kados ngeten, keadaan sulit. Ya Allah, kula kok panjenengan paringi ekonomi kula ngeten, kesehatan kula ngeten, keluarga kula ngeten." Ini masih sambat. Padahal jika ia betul-betul memahami apa yang dikehendaki Allah, maka apapun keadaan yang diberikan Allah kepada diri kita, itu adalah yang terbaik bagi kita, bagi Allah, menurut Allah. Maka jika seorang bila ia tidak lagi sambat kepada makhluk, bahkan kepada Allah ia tidak sambat. Maka ya Allah, kanthi ilmu lan pengajaran panjenengan, kula panjenengan warai sehingga kaula mboten sambat dumateng saklintunipun panjenengan. Wasluk bi masaliku ahlil jadbi. Ya Allah, lan kaula panjenengan lampahaken, panjenengan lakokaken pada jalan-jalan radosan-radosan ingkang dipun lampahi para ahli jadzab. Pada jalan-jalan ingkang dipun lampahi tiang-tiang ingkang panjenengan tarik dumateng panjenengan. Ya Allah, kula panjenengan lampahaken, panjenengan lakokne di sebuah jalan yang mana jalan ini adalah sebuah jalan yang dilalui, yang dilewati oleh para ahli jadzab, para ahli orang-orang yang panjenengan tarik dumateng panjenengan. Siapa ahli jadzab? Ahli jadzab adalah orang-orang yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah. Karena seseorang yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah, ia akan ditarik dekat kepada Allah. Jadzab di sini dimaksudkan adalah jadzab yang halus. Ada jadzab yang halus, ada yang jadzab yang terlalu cepat. Terkadang dalam dunia tasawuf ini ada orang yang dijadzab oleh Allah, ditarik oleh Allah dengan waktu yang terlalu cepat sehingga dia bingung. Keadaan pikirannya, alamnya masih berada di alam syariat, tetapi kesadarannya telah tertarik pada alam hakikat. Sehingga tidak jarang orang-orang yang jadzab ini bingung, tidak bisa membedakan antara syariat dan hakikat. Maka dalam dunia awam orang jadzab ini terkadang diarani gila.
Padahal sebetulnya dia tidak gila, dia hanya bingung karena keadaannya ini terlalu cepat anggene Allah menarik. Ibaratnya orang yang perjalanan naik bis dari Kediri ke Jakarta, selama perjalanan dia tidur, bangun-bangun sudah ada di Jakarta, maka dia bingung. Wah, aku tekon di ini sudah bingung. Ini bingung. Orang yang dijadab ini terkadang bingung. Sekarang ada istilah jet lag, di mana kondisi fisik masih jet lag itu biasanya orang yang baru naik pesawat terbang kemudian turun ya, di daratan dia merasa sedikit agak pusing. Ini ya kondisi fisiknya masih berada di kesadarannya masih berada di udara, tetapi kondisi fisiknya sudah berada di daratan, menjadikan dia bingung. Maka yang dimaksud di sini ahlul jazbi adalah jazab yang halus, yang tidak menjadikan dia bingung dan tidak menjadikan dia tidak bisa membedakan antara syariat dan hakikat, tetapi tetap bisa secara seimbang. Dan ahli jazab di sini adalah orang-orang yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah. Karena bagi seorang yang tidak dicintai dan tidak dikehendaki, maka ia tidak ditarik. Maka jika ia tidak ditarik, ia akan sulit atau memakan waktu yang lama dalam perjalanannya menuju Allah. Maka beliau Kiai Musonef mendawuhkan, ya Allah, ajdzibni ilaika, ya Allah, panjenengan tarik kaulo dumateng panjenengan, sehingga kaulo merasa gampang anggenipun melampah ing atase dalan-dalan panjenengan, dan anggene kaulo dan enteng anggene kaulo usul dumateng panjenengan. Ya Allah, panjenengan tarik kaulo sehingga kaulo merasa enteng, merasa gampang anggene kaulo melampah pada jalan-jalan dumateng panjenengan. Sehingga kaulo merasa enteng, merasa gampang anggene kaulo usul sampai dumateng panjenengan. Dan gampang dan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang relatif cepat. Kita jika berjalan pada suatu tanjakan misalkan, jika kita tidak mendapatkan bantuan, maka secara alamiah hukum gravitasi bumi, maka kita akan merasa berat dan memakan waktu yang lama. Jika kita berjalan di daratan yang datar sejauh 1 kilo, ini memakan waktu 10 menit misalkan, maka ketika kita berjalan di pegunungan yang sifatnya menanjak, sama-sama 1 kilonya, ini akan terasa lebih berat dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Maka perjalanan menuju Allah ini sering digambarkan adalah sebuah perjalanan pada sebuah puncak gunung, yang mana ini terasa berat bagi seorang hamba untuk sampai kepada Allah. Maka dalam keadaan yang demikian, beliau Kiai Musonef memohon nyuwun kepada Allah, panjenengan tarik kaulo sehingga kaulo anggenipun melampah dumateng panjenengan, melampah pada jalan-jalan menuju panjenengan ini menjadi gampang, menjadi enteng, sehingga kaulo anggene melampah, anggene sampai dumateng panjenengan niki menjadi enteng dan ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Maka jika seseorang tidak dijadzab oleh Allah, maka sulit bagi seorang hamba untuk sampai kepada Allah, untuk sampai pada puncak gunung, yakni usul kepada Allah pada makom fana. Tetapi jika seseorang ini telah ditarik oleh Allah, maka usaha-usahanya ini menjadi lebih ringan dan waktu yang ditempuh menjadi relatif lebih cepat. Maka ya Allah, panjenengan paringi kaulo saged bisa menemukan kelezatan-kelezatan, buah manis dalam amal-amal kaulo, dalam ibadah-ibadah kaulo. Seperti halnya engkang dipun raosaken para ahli jazab anggenipun ngibadah dumateng panjenengan. Seorang yang ditarik oleh Allah, ia merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah. Seorang yang ditarik oleh Allah ini merasakan kenikmatan yang luar biasa
dalam beribadah kepada Allah, merasakan buah manisnya ibadah-ibadahnya kepada Allah. Tetapi orang yang tidak ditarik oleh Allah, ini ibadahnya tidak menemukan kelezatan di dalam beribadah, sehingga ibadahnya ini menjadi sulit, menjadi berat, menjadi aras-arasan. Kenapa demikian? Karena ia tidak ditarik oleh Allah. Tetapi bagi seseorang yang telah ditarik oleh Allah, ini merasakan kenikmatannya, sehingga terus akan mencari dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, dari satu solat kepada solat yang lain. Solat duhur baru selesai, sudah angen-angen, kapan asar? Aku selak kepingin ndang solat. Asar selesai, sudah angen-angen, kapan maghrib? Saya selak kebelet solat. Maka seorang yang telah merasakan kenikmatan beribadah di dalam hal solat misalkan, ia akan mencari atau berusaha untuk melaksanakan solat pada awal waktu solat. Karena apa? Sudah gak kuat, ngempet untuk segera merasakan nikmatnya solat, nikmatnya beribadah. Tetapi bagi seseorang yang belum betul-betul merasakan nikmatnya ibadah, walaupun sudah terdengar suara azan, bahkan masih santai-santai, wah, engkau disik nek ku salat, engkau disik nek ku salat. Ini tandanya ia masih belum merasakan nikmatnya salat. Tetapi bagi seseorang yang telah merasakan nikmatnya salat atau ibadah-ibadah yang lain, begitu masuk waktu salat, ia segera menyegerakan diri. Segera menyegerakan diri untuk segera melaksanakan salat. Seperti orang bersepeda. Orang bersepeda terkadang naik gunung, terkadang turun. Maka seorang yang bersepeda yang ditarik, dijazab oleh gaya gravitasi bumi, ia akan merasakan kenikmatannya ketika melewati turunan-turunan. Ketika baru turun, menemui tanjakan, kapan ada turunan lagi? Menemui tanjakan, kapan ada turunan lagi? Maka itu tandanya seorang bersepeda tadi sudah menemukan kenikmatan buah manis dari turunan-turunan. Karena apa? Karena di dalam turunan dia ditarik oleh gaya gravitasi. Adapun misalkan dia tidak ditarik oleh gaya gravitasi, dia mungkin tidak merasakan nikmatnya turunan-turunan tersebut. Demikian pula seseorang yang telah ditarik oleh Allah, jazab kepada Allah, ia merasakan lezatnya beribadah kepada Allah, merasakan lezatnya amal-amal dan buah manis dari amal-amalnya, sehingga ia akan terus mencari dan terus mencari. Maka inilah kita dibimbing, dituntun oleh beliau Kiai Musonef untuk memohon kepada Allah supaya kita diberi bisa menemukan kelezatan buah manis dari amal-amal kita seperti yang telah dirasakan oleh ahlil jazbi, oleh orang-orang yang telah dijazab, ditarik oleh Allah. Ya Allah, akhristahum an hukmi anfusihim. Ya Allah, Ya Allah lan kula panjenengan keluaraken dari nafsu-nafsu kaula seperti panjenengan mengeluarakan para ahli jazab dari nafsu-nafsu mereka. Seorang ahli jazab ini telah ditarik, dikeluarkan dari cengkeraman hawa nafsunya, sehingga ia tidak terjebak pada hawa nafsunya, sehingga dia tidak kebulet ditali, tidak ditali oleh nafsu-nafsunya, tetapi adalah billah. Maka seorang yang ahli jazab ini ia tidak terikat oleh nafsunya, tetapi ia dicukupi, dikuasakan oleh Allah dengan penjagaan-penjagaan dan pangemongan-pangemongan dari Allah. Seorang yang ahli jazab ini oleh Allah dijaga dan dimong, seperti anak kecil yang diemong oleh orang tuanya, dan dijaga, bukan hanya diemong saja tetapi dijaga, sehingga mereka tidak lagi terikat dengan nafsu-nafsunya. Ketika ia tidak terikat oleh nafsunya, maka sejatinya ia telah dijaga dan diamong oleh Allah. Maka dalam keadaan yang demikian, seorang ahli jazab ini telah dikeluarkan oleh Allah dari cengkeraman nafsunya ini tadi,
dengan pangemongan-pangemongan dan penjagaan-penjagaan ini adalah karena kuasa Allah. Sehingga ia di dalam lepas dari hawa nafsunya ini tidak merasakan kesulitan-kesulitan, bahkan tidak harus bersusah payah. Karena apa? Karena telah dijadzab oleh Allah. Tetapi bagi seseorang yang tidak dijadzab oleh Allah, yang tidak ditarik oleh Allah, ia sulit sekali untuk keluar, untuk melepaskan diri dari nafsunya, dari cengkeraman hawa nafsunya. Ia sulit sekali untuk melepaskan diri dari hawa nafsunya. Apa-apa yang dilakukan ini selalu mengikuti hawa nafsunya. Bahkan ketika ia bermujahadah artinya bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, walaupun dia telah ngoyo, ibarat kata, ini dia masih sulit untuk lepas dari hawa nafsunya. Tetapi bagi seorang yang ahli qurbi, bagi seorang yang ahli jadbi, ini ia di dalam lepas dari hawa nafsu, ini dia tidak mengalami suatu usaha-usaha yang ngoyo dan tidak mengalami kesulitan-kesulitan di dalam lepas dari hawa nafsunya. Inilah para hadirin hadirat, kita pengamal sholawat wahidiyah telah bermujahadah, telah mengenal sholawat wahidiyah dalam jangka waktu tertentu. Ada yang baru beberapa bulan, bahkan 40 hari belum selesai. Ada yang telah mengamalkan wahidiyah beberapa tahun, beberapa belas tahun, bahkan beberapa puluh tahun. Tetapi tidak jarang hati kita ini masih sulit untuk ingat kepada Allah. Tidak jarang diri kita ini masih sulit untuk lepas dari hawa nafsu kita. Inilah satu tanda-tanda bahwasanya kita belum diberi kesadaran-kesadaran hakikat seperti kesadaran hakikat yang diberikan oleh Allah kepada ahli qurbi. Kita juga belum dijalankan, belum dilakoni oleh Allah pada jalan-jalan di mana para ahli jadbi, pada jalan-jalan orang yang telah ditarik oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga terasa berat bagi kita untuk berusaha usul kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka mari para pengamal sholawat wahidiyah, adapun demikian kita jangan sampai putus asa. Kita terus bermujahadah dalam artian bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada beliau Mbah Yai, mohon kepada beliau Kanjeng Rama, supaya kita oleh Allah dijazab, sehingga kita merasakan kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan di dalam melepaskan diri dari cengkeraman hawa nafsu kita. Kita mohon kita diberi kesadaran-kesadaran hakikat seperti yang diberikan Allah kepada para ahli qurbi, sehingga kita bisa senantiasa merasakan lezatnya, nikmatnya untuk senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil adama musrin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir ya siriftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Al-Fatihah.